Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Anastasia Anjani Fadila dari kelas 38E, Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit, Universitas Respasti Indonesia. Pada kali ini saya akan menyampaikan topik terkait triase pada instalasi gawat darurat. Dan di sini saya berharap pada penyampaian topik saya tentang triase pada instalasi gawat darurat ini akan memberikan teman-teman sekalian pengetahuan, pemahaman terkait triase pada instalasi gawat darurat. Ada sebuah kutipan berkata, Anda tidak dapat menyelamatkan dunia, tetapi Anda dapat menyelamatkan orang yang ada di depan Anda. Nah, kutipan ini bisa menjadi pengingat untuk para semua tenaga medis atau tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya. Nah, maka dari itu, dalam instalasi gawat darurat sendiri digunakan sistem triase untuk menentukan prioritas pasien yang akan ditangani terlebih dahulu. Nah, pasti teman-teman sendiri sudah tidak asing dong dengan instalasi gawat darurat di rumah sakit. Jadi, sebenarnya apa sih instalasi gawat darurat ini? Nah, jadi instalasi gawat darurat adalah salah satu akses masuknya pasien ke rumah sakit yang dimana biasanya instalasi gawat darurat atau IGD ini dihadapkan dengan tantangan jumlah pasien yang cenderung melebihi kapasitas atau kondisi-kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Nah, teman-teman sendiri pasti sering mendengar komplain pasien-pasien di IGD ini, atau bahkan teman-teman saat menjadi pasien merasakan seperti dokter dan perawatnya ada loh, tapi kenapa saya belum ditangani ya? Atau seperti dokternya kok belum melihat kondisi saya ya? Atau kita yang datang duluan, tapi mengapa orang itu yang ditangani lebih dulu ya? Banyak pasti pasien yang komplain seperti itu, dan banyak juga pasien yang merasakan diabaikan saat masuk IGD. Maka dari itu, mari kita mengenal sistem triase agar teman-teman tidak merasa khawatir atau merasa diabaikan apabila sedang berobat IGD. Nah, sebenarnya apa sih sistem triase ini? Nah, sistem triase ini berasal dari bahasa Prancis, trier, yang kemudian diturunkan ke bahasa Inggris triage, dan kemudian diturunkan lagi ke bahasa Indonesia triase, yang artinya sortir. Nah, di rumah sakit sendiri itu biasanya tingkatan klasifikasi pasien itu berdasarkan penyakitnya, kemudian keparahan penyakitnya, prognosis penyakitnya, dan ketersediaan sumber daya. Nah, dalam kegawat daruratan sehari-hari, triase ini lebih tepatnya dikatakan sebagai metode untuk secara cepat menilai keparahan kondisi pasien, kemudian menetapkan prioritas pasiennya, dan memindahkan pasien ke tempat yang paling tepat untuk perawatan. Nah, sebagian besar rumah sakit di Indonesia ini masih menggunakan sistem triase klasik. Nah, sistem triase klasik ini sebenarnya diadaptasi dari sistem triase bencana yang dikategorikannya sebagai warna-warna. Di sini dikategorikan sebagai 4 warna. Di situ ada warna hitam, merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini mari kita teman-teman bahas satu persatu ya untuk pengertian dari warna-warna tersebut. Dari warna hitam, merah, kuning, dan hijau, dan kita pelajari apa sih perbedaannya. Nah, di sini pertama ada warna merah yang artinya emergency, gawat darurat. Di sini berarti pasien maupun korban yang ditandai dengan warna merah ini memiliki prioritas utama untuk pertolongan pertama karena kondisinya yang gawat darurat. Jadi harus ditolongi pertama bila pasien ini ditandai dengan warna merah. Nah, untuk apabila tidak ditangani dengan pasien atau korban yang ditandai warna merah ini akan bisa mengancam jiwa. Nah, waktu tunggu penanganannya itu 0 sampai 5 menit. Nah, untuk contoh-contoh pasien yang ditandai dengan warna merah ini bisa seperti pasien dengan trauma toraks, pasien dengan shock atau pasien dengan pendarahan hebat, serangan jantung, kemudian pasien yang menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan, dan pasien-pasien yang mengalami pendarahan luar yang besar yang harus menghabiskan banyak darah. Maka pasien dengan yang ditandai warna merah ini memang harus dilakukan pertolongan dengan cepat dan tepat. Nah, kemudian yang kedua ini ada warna kuning, yaitu gawat.
di mana di sini berarti pasien maupun korban yang ditandai dengan warna kuning ini berarti menjadi prioritas kedua setelah pasien-pasien yang ditandai dengan warna merah. Nah, di mana pasien ini bisa dikategorikan gawat tidak darurat, yang berarti pasien dalam keadaan mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Dan bisa juga pasien ini darurat tetapi tidak gawat, yang berarti pasien pada keadaan yang tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat. Nah, untuk waktu penanganan pada pasien maupun korban yang ditandai dengan warna kuning ini membutuhkan perawatan maksimal 30 menit. Nah, pasien maupun korban yang ditandai dengan warna kuning bisa dibilang prioritas kedua yang harus segera ditangani di rumah sakit atau klinik dengan tindakan invasif. Pasien yang ditandai dengan warna kuning ini harus segera ditangani setelah tenaga medis atau tenaga kesehatan menangani pasien dengan yang ditandai warna merah tadi. Kemudian untuk contoh-contoh pasien yang ditandai dengan warna kuning ini apa aja sih? Nah, bisa dengan contoh pasiennya itu dengan warna kuning ini dengan mengalami fraktur, kemudian luka bakar derajat tinggi, atau trauma kepala ringan. Selanjutnya ada warna ketiga itu ada warna hijau, yang berarti tidak gawat, tidak darurat. Nah, pasien maupun korban yang ditandai dengan warna hijau atau mereka yang tidak mengalami trauma parah, ini kondisinya berarti tidak serius, tidak terlalu serius, tapi memang semua orang yang ke rumah sakit itu pasti mengalami ada penyakitnya, tapi tidak serius yang pasien-pasien yang ditandai dengan warna merah atau warna kuning. Nah, pasien maupun korban masih bisa berjalan dan masih sadar untuk yang pasien atau korban yang ditandai dengan warna hijau ini. Dan untuk penanganannya sendiri, untuk penanganan pada pasien maupun korban yang ditandai dengan warna hijau ini membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam. Ketika tenaga medis telah menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat, seperti tadi dengan kategori pasien atau korban yang ditandai dengan warna merah dan pasien atau korban yang dikategorikan yang ditandai dengan warna kuning, maka mereka akan langsung, tenaga medis, tenaga kesehatan ini akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga. Dan untuk contoh pasien pada pasien atau korban yang ditandai dengan warna hijau ini biasanya seperti contohnya itu pasien yang batuk, pilek, luka bakar derajat rendah atau luka ringan. Dan yang terakhir ini ada warna hitam. Untuk kode warna hitam ini sendiri menandakan pasiennya sudah meninggal atau berada dalam kondisi yang sangat kritis tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Nah, untuk sekalipun mau segera ditangani oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis, tetap akan meninggal pasiennya. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang bisa menyulitkan pernafasan atau kehilangan banyak darah yang parah, seperti pada pasien-pasien yang kena luka tembak tapi luka tembaknya tepat di jantung atau di kepala. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan yakni bahwa kita tenaga medis, tenaga kesehatan ini sebagai insan merupakan manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas mulia. Tugas menjadi tangan Tuhan yakni memberikan manfaat untuk masyarakat berupa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kotanya bersih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali saya dari Anastasia Andriani Fadila, kelas 38E Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Sekian topik terkait triase pada instalasi gawat darurat. Semoga teman-teman semakin paham dan mengerti bagaimana kami menangani pasien di rumah sakit, di IGD. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.